masalah nafsu. Iya. Iya. Jadi gini, manusia itu aslinya kan makhluk rohani. Iya. Makhluk rohani manusia itu. Karena min ruhillah, ya. Falamma nafakhtu fihi min ruhi, gitu ya. Faqa'u lahu sajidin. Nah, manusia itu aslinya makhluk rohani. Cuma manusia oleh Allah ditugaskan sementara hidup di bumi, di dunia. Maka manusia itu dikasih perangkat, nafsu itu dikasih kendaraan supaya bisa melakukan tugas-tugasnya, dikasih badan, apa? Roh ini dikasih badan. Badan kita ini kan kendaraan rohani kita. Jadi yang punya keinginan kan rohani kita, yang ingin mencapai ilmu pengetahuan, yang ingin segala macam kan rohani kita. Nah, badan ini fisik kendaraan. Nah, jikalau kendaraan kita ini membutuhkan sesuatu, gitu loh ya, yang bukan kebutuhan rohani itu, gitu loh. Paham ya? Jadi sebetulnya kita ini rohani, terus supaya bisa menjalankan tugas di bumi dikasih badan. Jadi kalau roh saja kan nggak bisa, gitu loh ya, jadi masuk rohani kita. Nah, di dalam jasmani kita ini yang sebenarnya ini kendaraan rohani ini membutuhkan sesuatu. Nah, kebutuhan jasmani kita itulah supaya kita mau memenuhi. Kalau enggak, kita tidak akan memenuhi itu, soalnya kita hanya akan asik dengan Tuhan terus. Nah, sementara kita dikasih badan kita butuh makan, gitu ya. Badan ini butuh makan fisik kita, maka oleh Allah kita dikasih nafsu makan, gitu. Kalau tidak dikasih nafsu makan, kering kerontan kita itu. Nah, itu ya. Sudah Allah sudah kasih nafsu itu bila keperluan itu, ya. Karena badan kita butuh minum, oleh Allah dikasih nafsu minum. Nah, Allah ingin melahirkan manusia, tidak Allah sendiri yang menciptakan, kudu kita semua yang melakukan. Maka Allah ciptakan nafsu untuk kawin itu. Kalau enggak ada orang kawin di dunia. Sementara Allah menetapkan untuk lahir manusia baru melalui proses kawin. Maka kita tuh sudah diperalat oleh Allah Ta'ala. Aku tak gawe wong, kan tak. Nah, tapi manusia tidak akan bisa melakukan itu kalau tidak dikasih nafsu kawin. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya mau kayak orang nungguin nafsu itu. Nah, maka gitu ya. Asalkan tetap dalam skenario Allah Ta'ala, melaksanakan nafsu itu apa-apa, gitu loh ya. Jadi sadari kalau itu mematuhi skenario Allah, ya wes tak mangan, panjenengan lo sing ngekon, gitu loh. Wes tak ngombe, panjenengan sing ngekon, tak kawin, jenengan lo sing ngekon, itu. Tak kandai orang kawin kok, jenengan gak akan menciptakan anak pula, nah kan gitu. Karena hanya Nabi Adam yang tanpa bapak dan ibu, dan hanya siapa? Nah, tanpa bapak Nabi Isa. Jadi nafsu itu seperti itu. Nafsu itu memang diciptakan oleh Allah Ta'ala karena badan kita itu membutuhkan. Kalau enggak, manusia akan menjadi makhluk rohani, terus nggak diopeni badannya itu, nggak diopeni. Nah, di dalam, sekarang itu sebenarnya harus ada keseimbangan, ada keseimbangan antara yang rohani dan yang jasmani. Tapi peradaban sekarang menjadi peradaban jasmani itu. Nah, disinilah jadi peradaban nafsu itu. Maka kita jangan seperti itu, gitu ya. Kita ya mengukurnya di situ saja. Saya kira begitu. Baik, ini mau musik dulu. Silakan mulai. Semangat. Besok malam kita masih di Kampung Medan. Sebenarnya kita, kalau boleh sih, kita betul-betul belajar. Jadi sinau bareng itu kan sebuah kaifiyah, sebuah thariqah yang sifatnya bukan Anda itu
soal agama, terus duduk sosial, duduk budaya, politik, bukan begitu. Itu cara manusia hidup, cara manusia menempuh hidupnya, cara manusia bersama-sama menempuh apa yang harus dijalaninya menurut yang bikin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sinau bareng ini kalau bisa dicari oleh Anda bersama-sama. Apa sih kok sinau bareng kalau begini? Nah, sekolah itu sinau bareng mereka, universitas sinau bareng mereka. Jadi yang tadi itu etos mulang karena etos sinau itu kan berbeda, prinsip mulang prinsip sinau berbeda. Nah, sekarang sinau bareng ini sudah menjadi istilah banyak orang, kelompok-kelompok di luar lainnya, tapi mereka sebenarnya itu hanya dipakai sebagai jargon saja, belum dipahami sebagai satu metodologi, belum dipahami sebagai satu sebenarnya syariat pendidikan, ya. Meskipun di dalamnya ada muatan-muatan thorikot pendidikan. Tolong Anda membebaskan diri dari kata syariat, thorikot, hakikat, makrifat, dari pemahaman-pemahaman eksklusif Islam. Anda mengelaborasinya, memproyeksinya ke pemahaman-pemahaman nilai itu sendiri. Kadang dipakai pakaian misalnya, kadang dicopot, tapi pokoknya intinya supaya Anda tahu. Jadi sinau bareng ini kalau bisa dalam pawetan besok itu kalau bisa ada refleksi-refleksi atau respon-respon terhadap menurut awakmu sinau bareng apa. Selebihnya teman-teman sekalian banyak sekali hal-hal yang sesungguhnya saya dititipi atau dipersiapkan untuk malam hari ini, tapi saya kira kita tidak boleh terlalu kenyang, tidak boleh overdosis, kita tidak boleh mentoyong, tidak boleh ngoyo, ya, harus seperti air. Jangan sampai pengetahuan dan ilmu membuat Anda tertindih terus Anda memadat. Nah, kalau Anda memadat, Anda nanti akan kehilangan apa ya? Jadi ada sifat-sifat dari partikel-partikel, sifat dari gelembung, sifat dari debu, sifat dari sel-sel sedemikian rupa, sehingga kalau dia dipadatkan itu nanti ngapal. Nek ngapal dia kehilangan rasa, kehilangan dirinya. Jadi kayak sikilmu nek digaya potol itu terus konek karate dia ngantemi wit bendino ya. Ini ngapal. Nah, ngapal itu mungkin baik dalam arti itu, tapi ngapal itu sebenarnya dia kehilangan kehidupannya. Sel-sel kita, kulit kita kehilangan kehidupannya pada bagian-bagian tertentu. Nah, kalau bisa kita tetap punya kelenturan, punya keluasan, tetap umatan wasatan, tetap rahmatan lil alamin, tidak sebagai kelompok Bhinneka Tunggal Ika, tidak sebagai kelompok, tapi sebagai sikap hidup dan cara sebagai sikap sosial, sebagai cara silaturahmi sedemikian rupa sehingga kita menjadi manusia ruang yang seluas mungkin sehingga tidak ada yang kita tolak, tidak buang-buang orang itu. Itu yang dilakukan Rasulullah. Saya kira Pak Muzamil kapan-kapan bercerita betapa ini Pak Muzamil, satu lagi masih ada waktu ini. Pak Muzamil kemarin mengingatkan sangat bagus sekali. Bayangin kalau Rasulullah itu soal sholat dia ngomongnya shollu kama usolli, bukan shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau langsung shollu kama usolli itu jadi ilmiah, jadi membutuhkan proses-proses dan analisis yang seilmiah mungkin. Tapi ini enggak, kama ra'aitumuni. Pak Muzamil tolong untuk yang terakhir kita berdoa bersama-sama, dipuncai dengan satu nomor yang khusyuk kira-kira. Ya, jadi kita kan beliau itu luar biasa. Kita bisa tahu sesuatu itu kan yang paling rendah itu kan dari pandangan mata kan, gitu ya. Indra itu alat mengetahui yang paling rendah yang bisa dilakukan oleh semua orang, gitu ya. Pandangan yang kedua kan pakai akal, pandangan yang kedua pakai hati dan seterusnya kan, gitu ya. Nah, Rasulullah itu sangat toleran kepada umatnya, gitu ya. Sehingga Rasulullah itu, ayo kamu sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kan sesuatu yang paling rendah itu kan cukup yang pengetahuan yang berdasarkan indra. Bayangkan
Kalau Rasulullah itu sabdanya shollu kama usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Gak ada yang mampu umatnya itu, gak ada yang mampu. Karena kalau sholat kita dibandingkan sholat Rasulullah itu kan gak ada apa-apanya. Apa sholat kita itu? Nah iya, wah gak ada yang sholat kita ini. Untung, nah itu toleransinya Rasulullah. Ayo sholatlah sebagaimana awakmu melihat aku sholat. Sing penting kalau aku itu loh, sing sawang itu loh. Nah itu. Nah, kalau seperti aku sholat gak mampu kita. Gak ada apa-apanya, jangankan Rasulullah kita itu. Kita sholat seperti sholatnya Sayyidina Ali saja kan nggak bisa, ya kan? Bagaimana Sayyidina Ali itu kena panah? Panah itu kan gini bentuknya ya kan? Masuknya gampang, keluarnya sakit kalau dikeluarkan. Beda dengan yang lain gitu ya. Kan memang beda dengan yang lain yang bukan panah kan gitu maksud saya. Yang lain sama dengan panah, pisau itu maksudnya. Yang kemana-mana. Nah itu karena waktu itu belum ada teknologi kedokteran seperti sekarang. Sayyidina Ali itu mau dicabut apa panahnya, ayo cabutlah ketika aku sholat. Nah dicabut waktu sholat gak terasa, tanya sudah dicabut? Iya Sayyidina, coba bayangkan. Itu baru Sayyidina Ali. Kita tuh sholat sedikit nyamuk saja itu muring-muring kan. Bayangkan. Terus sholat kita apa dibandingkan kalau Rasulullah sampai bersabda sholatlah koyo aku, gak mampu kita. Nah inilah Rasulullah itu betapa tolerannya, betapa sangat meringankan kita semua. Gitu saya kira. Terima kasih. Mungkin perbedaannya agak perlu diam. Jadi kan sembahyang orang sak ruhmu aku sholat, sak ketokmu aku sholat, sak ketokmu gitu ya. Bukan sholatnya sholatlah kayak aku sholat. Nah, tapi kamar itu muni di situ perlindungan untuk umat sepanjang masa. Ada kata ra'ai kamar itu muni. Kalau Rasulullah mengatakan solu kama usolli harus pas, harus benar-benar Rasulullah. Ini enggak kamar itu sakit tokmu. Nek kon gaya sepeda ya saluruhmu wis apa seperti ono rudone iso dipancal ngono lho. Lah ngono tok. Itu ya Allah itu luar biasa itu, luar biasa. Dan itu sangat banyak, tolong temukan. Jadi jamaah juga kalau boleh dianjurkan, kita anjurkan untuk menemukannya begitu-begitu. Kan banyak ya di Ma'iyah kita coba lihat ulang apa sebabnya kok Robbinas kayak Malikinas kayak Ilahinas itu pasti itu sebuah ajaran, pasti itu sebuah metodologi, jadi sudah saya jelaskan dulu, kon ojo moro-moro gak kekuatan, ojo moro-moro gak kekuasaan, nek kon pemerintah kasih sayang dulu kula Robbinas nek engko rada darurat kayak Malikinas iki nek is rada darurat baru Malikinas baik kekuasaan, nek engko nemen baru Ilahinas. Maka dipahami dulu bedanya Rob sama Malik sama Ilah. Begitu juga kita sama anak kita, sama teman kita, sama tetangga kita, tetap defaultnya atau default apa? Default itu bahasa Indonesia. Ya dan pokoknya yang paling utama yang harus dilakukan itu dasarnya ya ada default ya. Yaitu kasih sayang, pengayoman, rububiyah gitu ya. Kekuasaan jangan jadi andalan. Itu hanya sama dengan hukum berarti. Hukum itu kan kekuasaan. Tidak boleh di sini saja. Hukum itu sebenarnya aplikasi kekuasaan. Maka pendekatan Islam nomor satu, dakwah Islam bukan kekuasaan, bukan mengandani pagar, tapi menunjukkan menampung orang dulu supaya orang merasa senang hatinya, supaya merasa diterima kan gitu, udah diuwongno sak itu. Nah sekarang kan tidak, langsung Malikinas, kalau nggak mau Ilahinas kalian gitu. Nah Robbinas ini tidak ada aplikasi dakwahnya, tidak ada strategi budayanya, nggak ada. Padahal kan Pulau Robbinas ini yang utama dan paling gampang.
Nah makanya wong saiki kula Binas tok ayat pendek saja iku gak mampu kok melaksanakan umat manusia sekian peradaban. Lah kok apal Quran diane mabote kon sungguh, tapi api apal Quran timbangane gak lapo-lapo ya. Mau apal yoga, ngelakoni yoga lumayan lah. Allah terharu lah di hafal Quran itu, Allah terharu gitu ya. Cuman kalau bisa jangan berhenti di situ, karena hafal Quran sudah prestasi dari sudut kerepotan berpikir dan memori, tapi dia belum berprestasi dalam arti anfa'ahum linnas. Kira-kira begitu. Kita satu nomor dari Aji Soko, kemudian kita berdoa bersama-sama.